Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dijadira. Di sini saya akan mereview pertemuan ke-11. Sifat kesengajaan. Kesengajaan berwarna sengaja melakukan perbuatan, berarti sengaja untuk berbuat jahat. Jadi kesengajaan perlu ada kesadaran dari pelaku terhadap perbuatan yang dilarang. Dengan kata lain, kesengajaan berarti kesadaran dari si pelaku terhadap perbuatan melawan hukum. Atas dasar itu, kesadaran menjadi syarat untuk dapat dipidananya pelaku. Ajaran ini sudah tidak dianut lagi karena memberikan beban yang berat kepada penuntut umum dan terutama hakim. Dalam ajaran ini, hakim terus membuktikan bahwa pelakunya dalam melakukan tindak pidana selain menghendaki perbuatan juga mengetahui dan menyadari bahwa perbuatan dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Kesengajaan tidak berwarna. Untuk dapat dipidana, pelaku cukup hanya dengan menghendaki perbuatannya dan tidak diharuskan mengetahui. Ajaran inilah yang dianut oleh Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Dalam Hukum Pidana Indonesia berlaku asas lex dora sedita scripta, yaitu dengan diundangkannya hukum pidana maka setiap orang dianggap mengetahuinya. Pembagian jenis-jenis kesengajaan, yaitu kesengajaan tertentu yang pada objek tertentu. Dolus indeterminatus, yaitu kesengajaan tidak tertentu yang tidak dapat ditentukan pada objek tertentu melainkan pada sembarang objek dan tidak memperhatikannya objek mana yang akan menjadi korbannya. Dolus alternativus, yaitu kesengajaan yang ditujukan pada objek yang satu atau objek lainnya, jadi memilih satu di antara dua objek. Dolus generalis, yaitu kesengajaan yang ditujukan pada umum. Weber's dolus generalis, yaitu kesengajaan yang ditujukan pada objek tertentu, tetapi untuk mencapai tujuan itu dilakukan lebih dari satu perbuatan. Dolus indirectus, yaitu kesengajaan terhadap suatu perbuatan yang menimbulkan suatu akibat tertentu yang sebenarnya bukan kehendak tujuan pelaku. Dolus premeditatus adalah kesengajaan yang direncanakan dulu. Dolus repentinus disebut juga Talmud Jerman, yaitu kesengajaan yang merupakan kebalikan dari dolus premeditatus, yaitu kesengajaan yang ditimbul dengan sendirinya. Kekeliruan, kesesatan disebut juga tidak sengaja, dan keadaan batin seperti ini dinamakan juga kesesatan, kekeliruan sekira. Kesesatan dapat dibedakan: kesesatan peristiwa, kesesatan hukum, kesesatan kekeliruan orang, kekeliruan objek, penyimpangan sasaran, dan delik putatif. Bentuk-bentuk kealpaan: culpata, yaitu kealpaan berat; culpa levis, yaitu kealpaan ringan; beus skul, yaitu kealpaan disadari; dan onbeus skul, yaitu pelaku tidak dapat membayangkan akibat yang mungkin timbul dari perbuatan dilakukannya. Cara menentukan kemampuan bertanggung jawab: sistem deskriptif, sistem normatif, sistem deskriptif normatif, gabungan dari 1 dan 2. KUHP Indonesia menganut sistem yang ketiga, yaitu deskriptif normatif. Dengan alasan deskriptif artinya keadaan jiwa pelaku digambarkan oleh psikiater, dan normatif artinya hakimlah yang menilai dan menyimpulkan perbuatan tersebut mampu atau tidak mampu yang didasarkan pada hasil pemeriksaan di pengadilan ganda. Keadaan mabok di Indonesia bukanlah kebiasaan masyarakat secara umum, yang berbeda dengan Eropa dan Amerika. Jadi untuk perbuatan mabok harus ada alasan latar belakang yang jelas. Jadi bukan alasan pemaaf atau penghapus pidana. Atas dasar itu harus dilihat batas mampu dan tidak mampu bertanggung jawab. Batas mampu dan tidak mampu didasarkan pada dua pendapat, yaitu pelaku tetap dapat dipidana asalkan dapat dibuktikan bahwa pelaku mampu bertanggung jawab. Pelaku tidak dapat dipidana karena dianggap tidak mampu bertanggung jawab. Cukup sekian. Terima kasih.